Ada orang yang juga gede kepala, seolah-olah hebat dia mau jadi presiden, tapi faktanya nggak kemana-mana, sana-sana aja. Bung, pemilu itu adalah variabel yang kuantitatif. Sementara orang-orang selama ini yang besar-besar kepala ini adalah orang-orang yang hidup dalam variabel yang kualitatif. Itu dua hal yang berbeda. Sejauh ini Nasdem masih tetap dalam posisi yang 3 nama calon. Ya, Rakernas masih baru seminggu selesai. Dan ini masih berproses. Kami masih komunikasi, baik komunikasi dengan partai-partai ataupun nanti juga komunikasi dengan para kandidat. Itu sebuah hal yang dibangun, Bung, ya. Yang paling penting adalah sebenarnya chemistry. Ini nggak mungkin kawin paksa, Bung. Nah, ini kan coba di corner aja. Nah, kita nggak tahu kalau di corner ini bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kan gitu. Ya, kita benar-benar ingin memeriksa keadaan. Tapi sejauh ini intensitas dengan Demokrat sudah 3 kali ketemu, dengan PKS sudah 3 kali ketemu. Intensitasnya terbangun. Dengan Pak Prabowo ketemu minggu depan atau bulan depan akan dengan partai yang lain. Nah, prosesnya dilakukan masih penjajakan ya. Dengan 3 nama ini. Tetap ya. Tetap dengan 3 nama. Santai. Belum dikerucutkan. Masuk ini pun nggak ada masalah. Belum dikerucutkan menjadi 1 nama. Itu masih begitu ya? Ya, jadi ini tentu ujian untuk bisa bersabar. Ya, karena sekali lagi yang namanya kontestasi dan kompetisi, Bung Refli, tentu kita harus lihat, baca gerak-gerik juga yang sebelah kan gitu. Jadi biar nggak salah positioning gitu ya. Ini yang paling penting untuk kemudian kita baca secara lebih komprehensif. Nggak mungkin pendekatannya hanya kalau bahasa Pak Jokowi itu ojo ke susu gitu. Ya. Bung, diminum, Bung. Coba. Orang yang melakukan diplomasi kopi. Jadi kalau kemana-mana pasti bawa kopi dan itu binnya bin Arabica. Jadi cocok ini? Ini bukan hanya cocok, top Marco. Top. Kalau mau pakai gula boleh, perlu gula? Udah 12 tahun saya nggak pakai gula. Nah, itu bagus, itu peminum kopi yang sungguhan. Jadi ini kopinya adalah kopi Tabo Sipirok, Sumatera Utara. Jadi dia kirimin saya lumayan banyak, lumayan juga saya bilang. Kalau saya biasanya pakai si biak-biak. Dari Toba juga. Luar biasa ya. Udah cocok lah. Bung, kita lanjutkan ya perbincangan kita yang semakin menarik ini, dan banyak sekali ya orang kemudian berkomentar ya. Mudah-mudahan masalah channel nggak masalah ya? Nggak masalah ya? Soalnya pernah juga tewas. Soalnya kita kan basisnya di internet. Intercept ya? Iya, enggak juga, karena biasa kan yang namanya internet kan kadang-kadang up and down gitu ya. Coba kita bacakan beberapa komentar ya. Saya pilih secara acak yang barangkali bisa dijawab. Ada bilang, Bang RH, saya setuju dengan koalisi garing.
Ganjar Giring pasti menang di Pilpres tahun 2099. Ada juga orang. Cocok. Oke, tanyakan ke Nasdem, kenapa tidak dukung Ahok? Bukankah pendukung Ahok paling banyak di NKRI? Tanda tanya. Ini ngece ya mungkin ya. PDIP mungkin nggak ya akhirnya ngusung Ganjar Pranowo. Nah, ini perlu dijawab ya kayaknya. Tapi tapi dianalisis kan juga boleh. Artinya gini, salah satu sikap Nasdem seperti apa kalau akhirnya PDIP mengusung Ganjar Pranowo? Itu dijawab. Ivan ya, karena Pak Ganjar kader PDI Perjuangan. Iya. Dan ketika kita umumkan nama Pak Ganjar juga menjawab, terima kasih, saya sangat menghormati keputusan dari Rakernas Partai Nasdem. Iya. Saya masih kader PDI Perjuangan. Sejauh ini bagi Nasdem mengusung kader yang lain, partai lain itu juga tidak masalah. Iya. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana tentu konstelasinya akan seperti apa. Jadi sejauh ini Ganjar juga jadi capres dari Partai Nasdem. Tiga-tiganya masih capres Partai Nasdem. Oke. Kita akan lihat dinamika, apakah yang diajak ta'aruf ini akan bersepakat ke arah sana. Dan sama PDI Perjuangan kan juga hubungan Nasdem kan secara historis sangat akrab lah. Ya. Tapi itu kan diplomasi Bung Willy ya kan. Tapi kan orang tahu kalau Nasdem dan PDIP ini lagi lagi hangat sekarang ya. Gara-gara pernyataan partai sombong ya kan. Tiba-tiba Ibu Mega bilang nggak ada sombong-sombongnya kami ya kan. Tapi orang juga melihat 2019 Nasdem agak kecewa juga ya kan. Dalam hal proporsi kursi kabinet, kira-kira begitu. Pernah digambar di TV Pak Surya Paloh nggak salaman sama Bu Mega ya kan? Terbalik, saya sengaja terbalik. Jadi Bu Mega nggak nyalamin Surya Paloh ya kan? Enggak, kalau Oke, silakan. Saya yang mendampingi Pak Surya karena waktu itu pelantikan presiden. Iya. Saya di Senayan, saya mendampingi Pak Surya karena mau rame dan Bu Mega dalam situasi dipanggil waktu itu. Bu. Sehingga ketelingsut gitu. Ketelingsut ya, kelewat ya. Bu Mega sama Bang Surya itu kan berteman lama, sahabatan. Jadi ya mereka punya cara berkomunikasi sendiri lah, punya frekuensi sendiri lah. Jadi bagi Nasdem tidak punya handicap dengan siapapun, Bung. Tapi sekali lagi, prosesnya sekarang kami masih dalam proses penjajakan 3 nama ini. Jadi 3 nama ini dijajaki ke semua partai. Nanti tentu Pak Surya akan melihat mungkin mana chemistry yang paling cocok, mana sinyal-sinyal yang paling kuat gitu kan, mana kemudian yang bisa dianggap bekerja sama. Yang disampaikan dari 2 pertemuan PKS dan Demokrat ini adalah equal partnership. Jadi tidak ada yang menjadi tuan atau majikan, tidak ada yang menjadi follower. Menarik ini. Saya underlining ini ya. Kalau sama PDIP, nanti jangan-jangan dia mau jadi tuan. Sama aja. Secara dia punya golden ticket ya kan? Jadi kita pengen equal partnership dan masing-masing punya posisi yang independen. Nah, proses ini yang kemudian akhirnya kita bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan punya propose yang sama. Kalau kita kenapa Nasdem kok tidak mendorong 0%? Kalau Nasdem 0% kan sebenarnya Nasdem bisa konvensi kemarin. Ya, gini, kita pengen ada revisi tapi tidak 0%. Medium aja. Propose-nya waktu itu 12 sampai 15. Kenapa? Ada 2 hal, Mang. Kalau kita baca putusan MK, kan Bung tahu MK mengatakan ini open legal policy. Iya. Nah, di sana kita propose, Bung. Iya. Propose-nya kenapa? Ada 2 perspektif, tapi ini kan karena open legal policy kita tergantung menggunakan perspektif yang mana. Dalam politik ini kan bukan bicara benar salah, tapi bicara keberpihakan untuk yang mana. Nah, tidak bicara benar salah, tapi bicara menang kalah. Enggak juga. Sometimes ya. Yang pertama adalah kita mau menggunakan 0% dengan basis pemilu serentak, sehingga hak untuk mengajukan itu kembali merujuk Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Kita pakai premis itu.
atau kita pakai open legal policy yang medium, Iya. tidak menyandra, bahwasanya tidak setinggi ini. Iya. Jadi prosesnya itu Nasdem waktu itu ya apa ya, rasan-rasan itu apa ya? Bisik-bisik tetangga. Bukan, kalkulasi atau estimasi lah, estimasi dari Partai Nasdem yang antara 10 sampai 15%. Untuk kemudian kita punya banyak kandidat. Ada proses yang bisa kita pelajari ketika saya ke Ukraina diskusi sama Yudi Krisnandi. Iya. Bagaimana pola Ukraine menggugurkan ketokohan seseorang. Itu secara demokratik dan secara terbuka. Iya. Ada salah seorang tokoh yang pro Soviet yang itu sama mengganggu proses konsolidasi demokrasinya. Itu nggak ditangkap, itu nggak dibully, itu nggak diteror, tapi open election. Karena 0% itu, termasuk Zelensky buat partai itu setelah menang pemilu. Nah, jadi si tokoh ini gugur sebagai ketokohannya cuma dapat 8%. Karena election. Tapi mereka bisa maju. Ya, 0%. Kita jadi tukang kritik aja diincar aja. Bukan, saya ingin mengatakan begini. Ada orang yang juga gede kepala. Seolah-olah hebat dia mau jadi presiden. Tapi faktanya nggak kemana-mana, sana-sana aja. Misalnya? Ya, saya nggak presiden nama. Ini kan misalnya ketua-ketua umum partai yang kesana kemari. Enggak, kalau partai punya konstituen lah. Oke. Ini kan yang di luar-luar. Yang di luar. Ya kan ini besar karena merasa. Sebenarnya kan pemilu itu mekanisme yang paling objektif dalam negara demokrasi untuk melakukan koreksi. Tapi gimana caranya? Mereka nggak pernah bisa ikut. Makanya kita kan berbicara tadi pada level seperti itu. Kan kalau mereka ikut, mereka akan tahu dipilih apa enggak. Ya, itu basisnya. Tapi kita punya catatan. Haji Zainuddin MZ. Kiai sejuta umat ya. Ternyata nggak sampai 1 juta. Bung, pemilu itu adalah variabel yang kuantitatif. Sementara orang-orang selama ini yang besar-besar kepala ini adalah orang-orang yang hidup dalam variabel yang kualitatif. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau untuk Zainuddin MZ itu biasanya, unfortunately, yang namanya ulama itu biasanya terjun ke politik setelah dia surut. Saya ingin katakan juga begitu biasanya. Apa yang ingin saya pesankan adalah ini variabelnya berbeda. Karena pemilu itu variabelnya lebih luas. Ada orang yang dia dengarkan kita, tapi saudaranya maju. Ada majikannya maju. Ada kawannya maju. Nah, variabel-variabel ini yang kemudian menjadi lebih terbuka gitu. Nah, kita ingin kemudian mau bersepakat di mana? Kalau Nasdem ingin membangun sebuah basis bahwasanya dalam perspektif sistem presidensial, presiden harus punya modal pokok. Berapa modal pokok yang disepakati? Kalau dalam naskah akademik undang-undang pemilu yang sekarang ada, itu dikatakan jangan sampai modal politik presiden di DPR itu kecil. Gitu. Itu yang itu kan ditulis oleh Pak Jimli waktu itu. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Nah, sekarang kita bersepakat saja bisa melakukan dialog secara terbuka. Kita mau modal dasar itu berapa?